ya yang mengirim kemudian datang ya membawa tanamannya ya ke kantor kita, kemudian ditunjuk nanti petugasnya di negara tujuan, dan mereka selalu bilang kondisinya sangat bagus gitu dibandingkan dengan yang kultur-kultur jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Fitri. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Flora Erika. Oke. Kali ini kita bincang-bincang dengan bintang tamu yang berbeda pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di podcast Kedan. Podcastnya Karantina Pertanian Medan. Betul dulu. Baik sahabat podcast Kedan Medan, kita informasikan bahwasanya sobat podcast Kedan Medan ini adalah bertujuan untuk memberikan informasi apapun, tidak hanya terkait tupoksi dari Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan, tapi apapun juga bisa kita sampaikan ke sahabat podcast Kedan Medan dengan harapan mudah-mudahan podcast ini memberikan manfaat bagi sobat podcast Kedan Medan sekalian. Baik, kali ini terhadir narasumber kita, bintang tamu kita. Nanti kita akan bicara ngulik di kesempatan beliau kita undang kali ini. Beliau adalah eksportir milenial, ya, Bapak Andreas Pardede. Selamat datang Bapak di podcast Kedan Medan. Terima kasih atas undangannya Ibu. Apa kabar Pak, sehat? Sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, beliau tidak sendiri kali ini, didampingi oleh APT, Madya. Iya. Analis perkarantinaan tumbuhan Madya, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan, Bapak Suwandi. Selamat datang Pak. Selamat datang. Selamat datang di podcast Kedan Medan. Nah, narasumber kita, bintang tamu kita kali ini mereka memiliki pengalaman luar biasa, sehingga kita gali, kita kulik informasi dari beliau-beliau ini untuk dapat memberikan informasi kembali kita sajikan kepada sobat podcast Kedan Medan. Untuk ini kali ini ke Pak Wandi dulu ya. Iya. Mungkin Kak Clara silakan ada bertanya. Ya, baik. Terima kasih atas kehadirannya Pak Andreas dan Pak Wandi dalam kesempatan kali ini. Pertama kali, kalau boleh kita berdiskusi nih dengan Pak Wandi ya, selaku APT Madya yang senior ya, yang sudah pengalamannya luar biasa ya, senior ini. Proses ekspor ya, ekspor di karantina. Boleh tidak Pak Wandi dijelaskan kira-kira persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang eksportir manakala ia akan mengekspor tanamannya ke luar negeri? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diundang di sini sebagai narasumber ya. Narasumber yang bersamaan juga kita sebagai petugas karantina di Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan. Jadi berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan tadi, bahwasannya tugas pokok kita adalah mencegah masuk dan tersebarnya PT-PTK, ya baik itu masuk dan keluar ya. Nah, untuk dalam hal ini, untuk persyaratan ekspor keluar ya, khususnya untuk tanaman hias, itu ada beberapa persyaratan ya. Nah, kita lihat dulu itu tanamannya apa. Tanaman hias itu ada berbentuk bunga potong ada ya. Kemudian ada berbentuk bibit tanaman ya, tanaman gitu. Ada benih ya, nah, gitu. Nah, jadi itu ada persyaratannya. Kalau untuk pertama dulu untuk bunga potong dia tidak perlu sigmentan, surat izin pengeluaran daripada Menteri Pertanian. Tapi kalau bibit tanaman, benih tanaman, nah itu perlu surat izin pengeluaran daripada Menteri Pertanian. Nah, berarti itu bisa dibedakan ya? Ya, harus bisa dibedakan ya. Jadi kalau bunga potong ya, dia bukan bibit, ya, nah, itu tidak perlu sigmentan ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan phytosanitary certificate ya, yang kita yang mengeluarkan ya, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan ya, karantina yang mengeluarkan phytosanitary certificate, yaitu surat kesehatan daripada tanaman. Kemudian
perlu juga ya regulasi dari negara tujuan ya, itu kita harus ikutin persyaratannya, yaitu contohnya adalah import permit ya, import permit daripada negara tujuan atau IP, misalnya tujuannya ke Amerika ya, import permitnya harus diperhatikan. Contohnya di dalam import permit itu persyaratannya harus, kalau dulu ya 12 batang harus ada, di atas 12 batang harus ada import permit. Nah, tapi kalau ada sekarang peraturan barunya 1-2 batang pun harus tetap wajib import permit. Jadi permit, peraturan ya. itu terus berubah ya. Berarti kita harus update ya. Eksportir setiap juga saat. harus update Iya. perubahan tersebut. wajib ya. Ya. Kita emang Itu harus semua negara. konsolidasi dengan pihak karantina ya. Iya, betul sekali. Itu ke semua negara Pak Wandi, import permit tadi. Apakah Ya, tidak semua negara. Tidak semua Jadi negara. ini khusus untuk ekspor tanaman hias yang ke Amerika. Oh baik. Nah, Iya. seperti itu. Iya. Ada juga yang nggak perlu impor permit Bu, kayak Jepang nggak perlu. Baik. Jepang tidak Iya. perlu. Ya, tapi kalau ada- Sejauh ini belum ya, Ah, sejauh ini belum mensyaratkan mereka. tapi ada tanaman-tanaman tertentu yang mereka tidak bisa terima dari Indonesia. Ada juga listnya ya Pak ya. Baik. Iya. 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 Korea Selatan dan Jepang itu. Ya. Iya. Kemudian Pak Wandi, misalkan eksportir milenial seperti Pak Andreas ini akan mengirimkan barangnya ke luar negeri ya, akan ekspor. Apakah mekanisme di kita seperti apa Pak? Apakah dia bisa langsung membawakan barangnya atau ada Harus beberapa datang, hari sebelum ekspor itu dilaksanakan? Boleh kira-kira Bapak jelaskan seperti apa Ya. mekanismenya di karantina Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk persyaratan pengiriman tanaman hias ke luar negeri, kalau di karantina pertama kita harus membuat PPK online-nya dulu ya. Baik. PPK online-nya itu Mendaftar. secara administrasi ya, Iya. administratif. Membuat akun. Ya yang mengirim kemudian datang ya membawa tanamannya ya ke kantor kita, kemudian ditunjuk nanti petugasnya untuk melakukan pemeriksaan daripada komoditas yang akan dikirim tersebut, yang akan diekspor tersebut, dan kita nanti petugas kita akan memeriksanya di laboratorium ya sesuai dengan target pace-nya ya, ke negara mana dia akan dikirim ya gitu. Jadi berbeda negara tujuan, berbeda juga target pace-nya ya, jadi seperti itu. Nah, setelah kita periksa di laboratorium dan juga kita perhatikan negara tujuan itu membutuhkan apa, seperti di IP tadi, apakah dia perlu dengan perlakuan ataupun treatment sesuai dengan target PES ataupun tidak. Nah, jadi setelah masuk ke dalam laboratorium kita periksa, dan jika tidak ditemukan OPTK target, kita bisa rilis atau bebaskan. Nah, tapi kalau ditemukan OPT ataupun apa saja ya, OPTK gitu ya, kita harus lakukan treatment ya, perlakuan seperti itu. Berarti produknya Kita tetap harus bebaskan dibawa dulu. Pak ke sini untuk diperiksa seperti itu. Ya, wajib dibawa ya. Berarti digarisbawahi kepada Komoditasnya seluruh wajib eksportir dibawa. ya Pak ya. Ya, bahwasanya seluruhnya seluruh yang akan dikirim. Ah, Nah, seperti tidak itu. bisa tidak diperiksa. Iya. Karena itu menentukan target. Wajib, iya. Apakah ada hama, OPTK atau lain Iya, sebagainya Pak. iya, seperti itu ya. Untuk Pak Andreas. Ya. Nah, mungkin Sobat Kedan mau tahu ini. Kira-kira apa saja sih yang sudah diekspor? Dan ke negara mana aja? Kalau diekspor ya tadi saya bilang juga sebelumnya paling banyak itu masih dari family Aroid ya, Araceae ya. Kayak Pilo, Monstera, Anthurium dan jenis-jenis Tanaman hias. Ya, tanaman hias. Tapi kayaknya untuk saat ini paling banyak masih Philodendron dan Monstera. Masih diminati di di negara luar. beberapa negara. Iya benar. Terus tujuan ekspor saya yang paling banyak itu masih Amerika Serikat. Ya. Amerika Serikat. Ya. Pak Andreas boleh tahu kira-kira kenapa negara pengimpor dalam hal ini Amerika Serikat itu sangat menyukai tanaman Indonesia. Tentunya ada banyak sekali eksportir kan Pak, ada dari Thailand, ada Vietnam, ada kita Negara-negara lain ya. Apakah bisa dijelaskan apakah keunggulan tanaman kita mungkin ada Ya. Dibanding negara Iya. lain. dengan negara Betul. lain? Pertanyaan bagus tuh Bu. Mungkin orang bertanya-tanya nih ya, Iya. kenapa sih Indonesia? Kenapa sih Indonesia? Bahkan tahun 2020 sampai 2021 itu angka ekspor tanaman hias kita paling tinggi dibandingkan Thailand. Kenapa? Ada faktor teknis juga ya. Thailand itu menutup keran ekspornya.
Tapi dari segi mutu, tanaman Indonesia itu sangat disukai di luar negeri. Kenapa? Mutunya bagus, benar-benar alami. Kalau di Thailand itu rata-rata mereka pakai kultur jaringan. Jadi ada perbedaan kultur jaringan dengan tanaman istilahnya asli. Istilahnya Tidak dihidupkan melalui kultur jaringan. perkembangbiakannya dari stek gitu istilahnya. Tanaman kultur jaringan saya nggak tahu ya benar apa tidak, tapi bagi mereka itu, menurut mereka ya, bukan menurut saya, kurang tahan, kurang istilahnya kurang. Daya hidupnya mungkin lebih rentan, lebih rendah. Ya, kurang bisa beradaptasi. Jadi contohnya, misalnya mereka bisa kirim kuantitasnya besar, tapi persentase mortality-nya sangat tinggi gitu. Sementara kalau kayak kita dengan perlakuan khusus itu bukan ini ya, bukan selama. Kalau saya pribadi ketika memelihara tanaman yang mau saya akan kirim itu, malah saya nggak pernah pakai pupuk kimia Pak. Saya organik semua, mulai dari kotoran hewan ataupun sekam yang saya fermentasi. Puji Tuhan sih bertahan sangat bagus, istilahnya sangat bagus di negara tujuan, dan mereka selalu bilang kondisinya sangat bagus gitu dibandingkan dengan yang kultur-kultur jaringan. Kualitasnya berarti lebih diminati. Benar. Lebih diminati bayar. Menurut saya ya, tapi saya nggak tahu nih bagi pelaku ekspor yang lain. Karena saya berkomunikasinya dengan buyer saya gitu. Kenapa sih kalian tidak Pilih mau? saya. Kenapa sih kalian tidak mau kultur jaringan? Dari segi kecepatan, jumlah kita bisa kejar. Ya alasan mereka seperti itu gitu. Pada umumnya 75% mereka bilang hampir tidak sama dengan tanaman aslinya. Kultur jaringan lebih rentan mati ya. Mungkin di samping ada hal-hal lain ya, seperti mungkin Pak Andreas ini lebih ramah, lebih ganteng gitu. Kalau itu faktor non teknis. Iya. Nah, Pak Andreas selama melaksanakan sebagai pelaku ekspor, adakah kendala yang berarti selama Bapak menjalani ekspor ini? Mungkin bisa sharing kepada sobat podcast Kedan Medan. Sebagaimana tahu ada sobat podcast ini mau menjadi eksportir ya. Kita juga mau ya. Kalau kendala dari kendala seperti apa ya Bu? Apakah teknis atau non teknis? Iya, dua-dua boleh. Kalau kendala teknis mungkin yang paling sering kita hadapin itu ya mungkin di segmentannya sendiri ya, itu agak lama. Jadi ini kebetulan ini kan balai karantina ini bawa langsung dari Kementerian Pertanian, mungkin bisa kasih masukan nih ke Dirjen Hortikultura. Ini bagaimana supaya segmentan kita keluarnya cepat nih? 5 hari ke 7 hari kerja biasanya. Bagaimana nih supaya kita bisa imbangi negara lain hanya 1 hari? Bisa nggak? Itu aja. Tantangan yang hadapin sekarang saya paling banyak sih sebenarnya itu satu ya. Kalau dari balai karantina sendiri nggak ada masalah. Selama kita mengikuti SOP nggak ada masalah ya Pak ya. Mengikuti peraturan, jangan digampangkan. Jadi yang saya lihat untuk di Sumatera Utara sendiri dari balai karantina udah sangat membantu sekali. Jadi mungkin kedepannya yang tadi saya bilang aja, segmentan itu bagaimana supaya cepat gitu. Dan yang saya mau tuh daftar varietas tanaman yang di segmentan di Permentan 104/2020 sinkron dengan data di karantina. Jadi kita biar nggak repot. Jadi maunya ke depan ya saya kasih masukan ya ke Kementan. Jadi kita ngurus segmentan itu langsung karantina aja, lewat karantina. Itu bagaimana cepatnya. Istilahnya memangkas waktu gitu. Jadi biar juga pelanggan kita juga selama ini selalu kasusnya begitu. Mereka selalu bertanya, kenapa sih lama sekali kalian keluar yang namanya PC itu, sementara PC itu sebenarnya hanya 1 hari. Nggak sampai 1 hari ya Pak ya. Hanya setengah hari. Cuma data dukungnya itu yang membuat lama. Nah itu jadi bagaimana nih sinkron nih antara Dirjen Horti dengan balai karantina. Sementara karantina kan kita kalau sudah lengkap data dukung kita lengkap. Sebentar. Tapi buyer itu taunya PC itu ya udah karantina. Berarti bukan kita menghalang ya Pak. Artinya kita nih mau ekspor, datang, persyaratannya apa, negara tujuan perlakuannya apa, pesan apa, kita rilis checklist.
keluar. Makanya kemarin saya bilang ke kepala balai kita Bu Leni, dari skala 1 sampai 10 saya bisa kasih 8, nilai 8 untuk karantina ini. Sangat membantu sekali. Tapi mohon maaf Pak Andreas harusnya 10 ya, jangan 8 ya. Kalau tangan IKM harusnya 10. Nah, Kalau 1 sampai 10 ya. Kalau sempurna itu mungkin hanya milik Milik Tuhan. Tuhan. Ada yang perlu dibenahi mungkin nanti Ya. suatu saat. Tapi untuk mengeluarkan sertifikat tersebut sangat membantu sekali. Saya acungkan jempol untuk Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan. Nah, itu tadi saya bilang kembali tantangannya itu aja, faktor teknis saya di situ. Kalau faktor non teknis ya paling pengiriman. Pengiriman kita biasanya DHL ya. Nah, itu kadang-kadang DHL-nya telat atau bagaimana, ataupun proses custom clearance-nya di sana gitu, biar cukai di negara tujuan. Nah, di masa transit itu kan tanaman itu ada kemungkinan mati. Nah, itu bagaimana supaya nggak mati, itu aja sih faktor non teknisnya. Nggak ada masalah selama ini, Bu. Tidak ada masalah, hanya Ya. masalahnya untuk data dukung tadi Pak Ya, Wandi. Menurut Pak Andreas, maunya karantina aja, kayaknya sebenarnya nggak bisa itu, bukan tupoksi. Nah, itu maksudnya bagaimana supaya sinkron dan waktunya jadi lebih singkat gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya. Karena bagi saya kan ada saya dengar sedikit cerita kenapa sih lama mengeluarkan Sigmentan tuh. Banyak yang bilang ya supaya tanaman kita itu tidak habis ke Plasma nutfahnya ya. sebenarnya enggak sih. Kita ini kan pelaku, istilahnya petani juga. Ya, tadi saya bilang kita ini tinggal di surga sebenarnya. Apa aja bisa hidup di sini, nggak usah khawatir sebenarnya. Jadi Dirjen itu harus bisa kasih keringanan. Oh ya, kita harus percepat nih data pendukung tadi. Nah, kita petani sebenarnya apapun bisa kita tanam. Mungkin dari pihak mereka ya tidak ada bermaksud untuk melamakan. Mungkin itu apabila yang diekspor dikaji lebih mendalam, resikonya nanti apa, termasuk juga plasma nutfahnya ya Pak Wandi ya. Apalagi gini ya, persyaratan kalau misalnya dia belum pernah dia ekspor. Itu Satu memang orang. perlu dilakukan analisis risikonya, itu seperti kajian. apa? Tapi kalau sudah pernah itu saja, tinggal melanjutkan saja. Mungkin itu yang perlu dipercepat kali ya. Seperti itu. Mungkin mudah-mudahan kita harapkan kendala teknis non teknis ini segera Ya, atasi karena jujur Bu, nilai perdagangan tanaman hias di seluruh dunia itu sangat gila, nilai besarnya, besar sekali, 5.000 triliun per tahunnya. per tahun. Iya, bayangkan kalau market share terbesar sekarang malah Belanda. Jadi kalau Iya. kita bisa ambil saing pasar sedikit saja Pak Andreas Nah, nilai kita masih 0,08% dari seluruh dunia. Bagaimana angka itu supaya capai 5%? Untuk 5% tanaman saja ya? hias ya, Iya. tanaman hias. Nggak usah dulu kita bilang. Bicara yang lain. Tanaman hias itu 5.000 Tanaman triliun. hias saja. Saya lupa nama nama surveinya apa, tapi yang pastinya saya baca 5.000 triliun. Gila ya nilainya. Bayangkan 5% aja kita pegang. 2,5 triliun. Mendongkrak devisa. Benar. Iya. Bukan hanya devisa sebenarnya, Bu. Kayak contohnya saya UMKM. Benar-benar sangat terbantu. Contohnya saya tinggal di daerah yang emang benar-benar para pelaku ini kultivasi tanaman hias sangat membantu. Contohnya saya perlu tanaman ini, saya perlu ini, saya beli. Jadi ketika lingkaran tersebut perekonomian jalan, dampaknya yang terjadi itu kan pasti lebih besar. Iya, gitu. iya. Multiplier efeknya akan lebih besar. Benar, itu. Jadi sebenarnya bagaimana nih kita tingkatkan 5%. 5% aja. Karena Thailand aja nih udah hampir 10% lebih gitu. Nah, Kita ingat waktu ini ya Pak, pandemi COVID. Iya. Itu luar biasa. Tiba-tiba nggak bisa keluar, tapi nanti ibu-ibunya bisa dia hanya untuk membeli ya. tanaman hias itu secara online, secara apa luar biasa. Iya, Ke situ. Bahkan Mall sehari-hari agak kita sepi. itu Pak Andreas ya. Iya, mall Ya, agak kawan sepi. dia Iya. harus ngetik sertifikat sampai 150 saat Duh. itu. Pas Jadi pandemi, sebenarnya itu dia sangat itu. Dampaknya, Berbasis sekali. dampak positif. Tanaman hias ini mungkin kebutuhan tersier ya, bukan Iya. tersier ya. Benar. Tapi sebenarnya yang saya lihat nilainya itu sangat menggiurkan. Iya, luar Benar, sangat menggiurkan. Jadi kalau saya pribadi malah saya ajak nih orang-orang lain untuk ekspor.
nggak susah kok saya ekspor dari sosial media juga. Istilahnya saya memperjualkan dagangan saya itu lewat sosial media. Nggak repot, nggak ribet gitu. Nah, persepsi orang itu Pak kan awal masuk untuk ekspor ini, aduh pasti ribet nih, apa aja yang mau mungkin itu bisa diceritakan ini Pak Andreas. Mungkin orang berpikir ribet apa bagaimana, bisa kita bantu, istilahnya undername, bisa kita bantu undername. Yang penting harus sesuai dengan SOP dari Balai Karantina tersendiri. Benar tidak Pak? Benar. Jadi contohnya si A dia tidak punya izin ekspor, tapi dia punya pelanggan nih, punya kenalan, tinggal misalnya di Eropa atau di Amerika. Saya mau ini gitu, dia bingung, saya harus kemana? Ya datang aja ke Balai Karantina, ada juga klinik ekspor kita. Ya benar itu salah atau, satunya. Atau nanti kalau emang nggak mau ribet, kita bisa undername. Ya benar. Kita bisa undername selama mengikuti SOP. Peraturan yang berlaku. Benar. Jadi benar-benar harus kita awasi karena resikonya kalau kita tidak sesuai dengan SOP, yang kena kita semua. Barang ditolak. Ya. Satu barang ditolak. Ini ekspor ini G2G, Bu. Government to government. Jadi pemerintah sana ke pemerintah kita. NNC. Benar. NNC. Nah, dari NNC itu kena ke saya. Nah, ketika kita berulang kali NNC, kemungkinan ekspor kita itu di stop. Nah, efeknya bagaimana? Eksportir lain kena. Iya, benar. Jadi sebenarnya nggak ribet, jangan dibuat ribet, asal sesuai dengan SOP. Peraturan yang berlaku sesuai SOP jalan. Benar, hajar terus. Hajar. Hajar terus. Jadi contohnya ibu gitu, seorang ASN, istilahnya nggak punya waktu gitu, bisa ibu ekspor, istilahnya undername. Pak Andreas bantu saya. Nah, bisa. Asal sesuai dengan SOP. Karena begini Bu, banyak eksportir yang saya kenal itu malah ASN dan pegawai BUMN dan bahkan ada juga dokter spesialis. Gila nggak? Mereka sudah dapat gaji bulanan, mereka tetap ekspor. Nah maka saya bingung. Ini apa ini? Nggak melihat peluang ya Pak. Nah, jadi sebenarnya nggak ribet Ibu. Yang membuat ribet kita sendiri. Nah itulah kekurangan kita orang Indonesia. Orang langsung mikir, aduh susah, izinnya susah. Belum jalan udah nyerah. Ya. Jadi di sini saya juga bisa bantu calon eksportir. Kalau dia mau pakai undername dulu. Ketika dia sudah buka pasar, oke. Kamu buka perusahaan sendiri. Baru dia jalan sendiri. Luar biasa. Jadi tetap saya kasih isinya coaching klinik ya Pak ya. Saya bantu ini calon-calon eksportir. Nggak ada masalah sama saya. Karena bagi saya mereka itu bukan saingan saya. Malah rekan. Kalau saya anggap itu saingan, saya menutup diri nih. Saya aja sendiri main. Nah, kenapa saya anggap itu mereka rekanan? Ketika mereka bisa bangun sendiri ya Bu ya, dampak yang tadi saya bilang itu akan banyak gitu. Bahkan bukan hanya petani tanaman hias. Sekitaran orang tanaman hias itu mulai dari pedagang pupuk, penunjang pertanian yang lain seperti polybag apa semua. Bahkan warung-warung yang lain berdampak. Contohnya ya, mereka tanaman ini contohnya mereka jual di lokal hanya 10.000. Dengan ekspor mereka bisa jual 30.000. Ya kan? Nilai ekonominya kan sudah jelas lebih besar kan? Iya. Mereka tidak hilang yang dalam negeri, mereka tetap dapat yang di luar negeri. Nah, itu yang mau saya bangun sebenarnya. Berarti Pak Andreas ini membuka mindset ya, bahwasanya ekspor itu tidak sesulit yang dibayar. Iya, tidak sesulit. Makanya tadi saya bilang kalau sesuai dengan SOP ya Pak ya, nggak ada masalah. Ikuti aja peraturan yang berlaku. Iya benar. Cari bayarnya, ikuti peraturan yang berlaku. Karena saya begini Bu ya, saya nggak mau dong mengecewakan pembeli saya. Kalau saya kecewakan dia nanti dengan perlakuan yang jelek, istilahnya tanamannya nggak bagus, tanamannya ditahan, pasti mereka nggak bakalan order lagi dari kita. Kira-kira kita beli barang nih secara online tapi mengecewakan, pasti dia ngomong Bu Flora nggak usah dia beli dengan si A. Iya, jadi pengaruh. Itu yang kita sebenarnya kita bangun. Jadi harus sesuai SOP. Makanya saya buka pintu saya, istilahnya siapa yang mau calon eksportir, mau ekspor saya bantu.
nggak usah khawatir. Iya, tapi tentunya nanti kalau kita mau ikutan bergabung dengan Pak Andreas, kita harus punya tanaman dulu ya. Gitu ya. Kalau nggak punya tanaman nanti apa yang mau dijual nanti? Nah, mindset begitu juga yang harus dihilangkan. Harus dihilangkan ya. Benar. Benar. Jadi kebetulan tanaman yang saya jual ini kan rata-rata indoor dan tidak membutuhkan tempat yang sangat banyak. Saya sebelumnya 1,5 tahun itu di Depok itu untuk belajar ekspor ini. Jadi saya sering itu ke Bogor tuh, saya lihat itu rata-rata lahannya sangat kecil-kecil, ada yang kurang 3x3. Iya. Rumahan aja mana? Iya, betul, rumahan. Jadi tapi mereka bisa tembus pasar ekspor. Ya, Kenapa betul. kita nggak bisa? Ya. Berarti yang keseluruhan yang sekarang ada di tempat usahanya Pak Andreas itu memang yang kita tanam sendiri atau memang ada yang dikumpulkan juga? Yang Ada yang ekspor? dikumpulkan. Ada juga. Ada yang dikumpulkan, ada yang ditanam. Iya, Baik. karena secara sumber daya kita nggak sanggup semua ibu kita pegang. Baik, Iya. iya, iya. Kita harus berdayakan juga orang lain. Iya. Istilahnya kalau orang sekarang bilang bagi-bagi rezeki. Ya. Iya, benar. Iya benar. Iya. Nah, tapi saya penasaran ini dari tadi ngobrol ini mau ditanyain awal mula Pak Andreas bergelut sebagai eksportir tanaman hias itu kira-kira kapan mulainya dan kenapa bisa tertarik seperti itu? Awal mulanya pandemi ya Bu ya. Oh, Pandemi. dampak positif pandemi ini. Iya, bagi saya nih dampak positifnya walaupun Iya. sebelumnya saya bukan di bidang ini, malah saya di sipil sebenarnya, kontraktor sipil. Oh, iya, sama ini. Banting setir ya. Oh, gitu. Banting Ya. setir. Berarti latar Tanaman hias ya? belakangnya dari Baik. mulai pandemi itu. Tertariknya kenapa kok bisa seperti itu? Tertariknya begini, kebetulan abang saya juga eksportir di Jawa Barat. Angka ekspornya di 2020-2021 itu tertinggi di Balai Karantina ini pertanian Tanjung Priuk. Ya. Oh, Saya tertarik juga dong. Bagaimana sih? Akhirnya saya itu tadi saya bilang 1,5, Belajar. hampir setahun lebih saya di sana. belajar. Belajar. Akhirnya saya buka perusahaan sendiri, saya mainkan di Medan gitu. Awal mulanya. Ya. Berarti awal mula ekspor itu Iya, benar. masa pandemi. Iya, itu jadi ya awalnya itu latar belakangnya pastinya ya kebutuhan ya, karena nilainya lumayan. Iya. Tertariknya karena nilai. Iya, nilainya. Dan kemudian tanaman ini ya bagi saya kalau kita pelihara tanaman ini perasaan kita jadi ini lebih apa ya, lebih tenang, lebih pokoknya damai gitu ya, lihat tanaman-tanaman menguji kesabaran juga sih Bu. Ya. Dan banyak belajar. Karena emang background saya nggak di pertanian sama sekali, tapi saya benar-benar saya gali, saya baca referensi lewat internet, istilahnya juga saya lakukan sendiri, istilahnya trial by error ya. Ternyata enak juga nih, main terus berarti. Nah sampai sekarang masih ekspor tanaman hias, walaupun sekarang sudah berkurang karena mereka sudah mulai berkegiatan, tapi masih ada aja tetap melakukan transaksi. Oh, tetap. Ya. Berarti yang kegiatan awalnya di situ ditinggalin hanya sambil. Ya benar. Jadi sebenarnya enaknya seperti tanaman ini ya bisa sambilan juga ya. Makanya tadi saya bilang banyak yang saya kenal itu ASN dan pegawai BUMN. Mungkin itu tadi. Nah, suka dukanya. Ya. Suka dukanya apa kira-kira sama melaksanakan ekspor? Kalau Adakah sukanya cuan ditolak? ya. Pernah? sukanya tentunya dapat itu ya. Ya sukanya cuan. Cuan. Kalau cuan meningkat, oke. Iya. Pasti itu tidak usah diragukan lagi ya. Kalau dukanya kita mengganti tanaman. Pernahkah? Sejauh ini pernahkah Pak? Tadi Bapak Pernah, cerita tentang pernah. NNC gitu, pernahkah terjadi? NNC pernah sekali ya Pak? Pernah sekali. Pernah satu kali itu juga gara-gara nggak ada ternyata di komoditas impor mereka di Thailand itu kebetulan kejadiannya, dan itu banyak kena dari balai karantina kita semua Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Nah dukanya itu ya banyak tanamannya itu kadang-kadang mati Ya, di perjalanannya. di perjalanan, dan itu kita nggak tahu sampai sekarang Pak kenapa bisa mati. Iya. Saya Berarti pernah kalau seperti itu diganti. pasti ganti karena Buyer menginformasikan agar minta ganti. sebelum melakukan transaksi mereka selalu nanya apa sih kebijakan Anda sebagai pedagang. Saya selalu tawarkan refund and replacement, mengembalikan uang atau pengembalian barang. Tapi saya selalu nawarkan replacement. Replacement. Karena kalau refund
mengembalikannya kan lumayan. Iya. Kalau replacement kita masih bisa olah dari tanaman kita Tanamannya. sendiri. Iya benar. Itu aja sih dukanya Ibu. Luar biasa ya. Luar biasa. Kita mau bincang lagi, cuman waktunya ini udah dikode-kode. Mungkin ada harapannya untuk para eksportir baru ataupun untuk Pak Andreas sendiri ya untuk ekspor ke depannya. Kalau harapan untuk eksporter baru, jangan takut untuk ekspor. Bisa langsung datang ke Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan. Bisa bertanya apa sih prosedur yang harus diperlukan untuk melakukan ekspor. Terus rajin ini bersosialisasi di sosial media. Lihat nih apa nih pangsa pasar yang akan sedang booming. Iya, itu aja. Gak usah khawatir. Kalaupun masih merasa belum sanggup untuk membuka istilahnya perusahaan sendiri, bisa kita bantu dengan undername. Kita bantu dari nol sampai dia jadi gitu bisa. Alhamdulillah. Oke. Nah, dari Pak Andreas, satu kata untuk podcast Kedan. Oke, sahabat ya. Sobat podcast Kedan Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan, jangan takut untuk ekspor. Ayo ekspor. Tingkatkan nilai ekspor Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Pak Andreas atas waktunya. Sama-sama, Nah, baik Sobat Podcast Kedan Medan, apabila Anda ingin melaksanakan ekspor bisa menghubungi kami di bawah ini di call center Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan, bisa menanyakan kepada kita ataupun ada yang langsung ingin ke Pak Andreas, bisa juga menanyakan melalui call center kita, nanti kita teruskan ke Pak Andreas seperti itu. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Andreas selaku pelaku ekspor yang luar biasa pengalamannya tadi. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini memberikan manfaat bagi Sobat Podcast Kedan Medan. Mohon maaf apabila selama perbincangan kita ini terdapat kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini tadi menambah meningkatkan Gratix ya Bu Flora. Gratix sebagai gerakan dari Menteri Pertanian. Kita juga boleh ikut serta. Iya, siapa saja boleh ekspor, tidak menghalangi. Apakah itu Anda ASN atau apapun, silakan peluangkan waktunya, pelajari sesungguhnya dan juga ikuti peraturan yang berlaku. Ekspor go. Baik, saya Fitri undur diri didampingi teman saya. Ya, saya Flora Erika. Bintang tamu kita Suwandi. Andreas Pardede. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.